Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Restika dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas reguler E dengan NIM 34021901118. Di sini saya akan membahas mengenai pertemuan kelima, yaitu tentang analisis kelayakan usaha, di mana analisis ini diperlukan untuk mengetahui kapan kita akan kembali modal, seperti itu. Ada beberapa analisis sebenarnya yang bisa kita gunakan, namun untuk pembahasan kali ini adalah mengenai payback period dan juga average rate of return atau biasa disebut ARR. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran cash neto net cash flow. Itu menurut pengertian Bambang Rianto. Untuk payback period sendiri itu ada dua payback period yang berbeda. Yang pertama itu jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda, sedangkan yang kedua adalah payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyeknya itu sama jumlahnya dalam setiap tahun. Lalu untuk average rate of return atau ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT atau average earning tax dengan rata-rata investasi. Kita langsung masuk ke soal. Di sini sudah ada soal. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Untuk investasi, mesin A sendiri itu 28 juta dan mesin B 32 juta. Umur ekonomisnya sama, keduanya 6 tahun. Lalu untuk nilai residu, itu mesin A tidak ada, sedangkan mesin B itu 5 juta. Nah, untuk EAT-nya sendiri, mesin A itu sama, setiap tahunnya 8 juta, sehingga nanti rumus yang akan kita gunakan itu adalah SLN, dan untuk mesin B itu setiap tahunnya berbeda. Nanti rumus yang akan kita gunakan adalah SYD. Untuk tingkat bunganya sendiri kita ambil sama 15%. Lanjut, untuk pengisiannya adalah sebagai berikut. Ini udah ada kolom yang disediakan untuk mempermudah. Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung depresiasi. Depresiasinya kita menggunakan rumus yang SLN karena setiap tahunnya itu sama 8 tahun, sama dengan SLN buka kurung initial investment 28 juta titik koma, lalu sebelumnya kita kunci dulu menggunakan F4 titik koma, salvage-nya itu 0 karena tadi tidak ada sisa sama sekali, lalu titik koma, dan untuk masa tahannya itu 6 tahun, 6 tutup kurung, enter. Di sini udah keluar angka, tinggal ke bawahnya kita tarik dengan satu rumus saja, seperti itu. Lanjut, untuk penghitungan cash flow itu sama dengan EAT ditambah depresiasi. Tinggal kita enter, lalu tarik ke bawah. Untuk mesin B, karena setiap tahun jumlahnya itu berbeda, dari tahun pertama 9 juta, kedua 7.500.000, ketiga 6 juta, dan seterusnya, maka rumus yang kita gunakan adalah SYD, sama dengan SYD buka kurung, untuk cost-nya itu 32 juta, initial investment 32 juta, kunci 4, salvage-nya itu tadi sisa 5 juta. Penulisannya di sini 5E6. 6 itu untuk jumlah 0 dari 5 juta. Titik koma, life-nya itu tadi masa tahannya sama 6, dan ini di tahun pertama menggunakan per. Langsung kita klik di G4 tutup kurung. Untuk G4 nya tuh nggak usah pakai
dikunci karena untuk tahun-tahun ke bawahnya nanti akan menyesuaikan. Enter, hasilnya keluar, tinggal kita tarik. Jumlah dari tahun-tahun ke bawahnya itu menyesuaikan dari 7 juta ke bawah. Lalu untuk perhitungan cash flow dari mesin B itu sama dengan add ditambah depresiasi. Enter, kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya udah muncul. Lalu langkah selanjutnya adalah penghitungan rata-rata. Untuk rata-rata kita tinggal blok dan tarik ke pinggir. Lalu dalam kolom auto sum kita pilih average. Nah, di sini udah langsung muncul rata-ratanya. Yang mesin B juga sama. Kita hitung rata-ratanya. Average seperti ini. Langkah selanjutnya adalah penghitungan payback period. Untuk payback period itu rumusnya sama dengan E2 atau initial investment dibagi E10, rata-rata dari cash flow-nya. Tinggal kita enter. Ini akan muncul 2,21 tahun. Ini payback period yang diperlukan untuk mesin A. Sedangkan untuk mesin B, investasi awal kita masukkan terlebih dahulu 32 juta. Bentar. Lalu untuk cash inflow tahun pertama, ini tahun pertama tadi sudah kita hitung, cash inflow-nya adalah 16 juta sekian. Tinggal kita pindahkan sama dengan klik 16 juta baru enter. Nah, untuk cash inflow tahun kedua itu nanti kita bisa hitung. Invest yang belum kembali adalah sama dengan klik yang investasi awal dikurangi cash inflow tahun pertama. Ini hasilnya keluar 15 juta. Lalu untuk cash inflow tahun kedua itu sama dengan kita pindahin yang 13 juta dari atas, dari cash flow yang atas. Enter. Lalu invest yang belum kembali itu sama dengan invest yang belum kembali dari tahun pertama. Ini kita kurangi di cash inflow tahun kedua. Enter. Ini masih positif 1.300.000 sekian. Kita masuk ke cash inflow tahun ketiga karena masih belum tuntas, sama dengan cash inflow tahun ketiga itu 11 juta sekian. Enter. Nah, ini dikarenakan ini tinggal sisa 1 juta, sedangkan cash inflow tahun ketiga itu 11 juta sekian, kita tinggal masukkan cash inflow invest belum kembali dikurangi cash inflow tahun ketiga. Itu pasti sisanya kelebihan. Dalam kurung di sini tuh menggantikan yang minus, artinya kelebihan. Untuk kelebihan waktunya sendiri kita bisa hitung. Yang selanjutnya adalah perhitungan kelebihan bulan. Di sini kita tinggal masukin sama dengan buka kurung min ini untuk yang 9.785 sekian, karena kita tadi ubah ke bentuk positif, jadinya kita masukin min di sini. Lalu kelebihan bulan dibagi cash inflow tahun ketiga, lagi tutup kurung dikali 12. Nah, ini ada 12 bulannya. Enter. Muncul di sini 10,54 untuk kelebihan bulan dari payback period. Lalu payback periodnya untuk mesin B itu tinggal kita masukin sama dengan buka kurung 30
36 di sini untuk cash inflow tahun ke-1, kedua, ketiga itu karena ada 3 tahun. 3 tahun dikali 12 itu adalah 36, jadi kita masukkan 36 dikurangi kelebihan bulan yang ini yang tadi 10,54 tutup kurung dibagi 12. Jadi yang muncul adalah 2,12 tahun. Yang mana yang harus kita pilih antara payback period A atau B itu adalah payback period yang terkecil. Berarti yang kita pilih adalah payback period dari 2,12 tahun. Selanjutnya kita akan menganalisis dari sisi average rate of return. Depresinya tadi sudah kita hitung, tinggal kita masuk lagi ke sheet 2 di depresi mesin A, enter. Ke bawahnya tinggal kita tarik. Karena perhitungannya sama kayak yang tadi. Kalau misalkan manual mau dihitungannya boleh, mungkin agak lebih lama. Sama dengan untuk cash inflow kita masukin dari cash inflow mesin A, enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Ini. Yang depresiasi juga tadi sama. Lalu untuk perbedaannya itu terletak di sini. Kalau yang tadi di sheet 2 di payback period kita menggunakan rata-rata, untuk di average rate of return kita menggunakan total. Di sini kita tinggal enter, ini akan muncul 48 juta adalah total dari EAT yang ada di mesin A. Kita tarik dari ujung untuk depresiasi dan cash flow. Hal serupa juga kita lakukan di mesin B. Autosum, enter. Dari ujung. Sudah. Untuk total dari mesin A dan mesin B itu udah ada, tinggal kita menghitung rata-rata investasi per umur ekonomi. Cara menghitungnya, rata-rata investasinya atau P2 ini initial investment sama dengan initial investment dibagi total cash flow. Oh maaf, ya, maksudnya tahun, bagi tahun atau umur ekonomis. Lalu kita menghitung rata-rata EAT atau umur ekonomis per umur ekonomis. Di sini sama dengan dibagi yang ini juga sama. Initial investment masukin dibagi umur ekonomis. Yang ini juga sudah, kita tinggal menghitung average of return dari yang mesin A dulu, sama dengan ini dibagi di atas, enter. Itu muncul 171,43%. Kalau untuk yang ini tinggal kita sama dengan
B, lalu sheet 2 kita memilih mesin B yaitu 2,12 tahun, sedangkan untuk analisis yang average of return kita akan memilih mesin A. Di sini masih berbanding sama 1:1 antara mesin A dan mesin B. Langkah selanjutnya kita bisa menganalisis untuk analisis yang lain di pertemuan selanjutnya. Nanti mana yang paling dominan, maka itulah yang akan kita pilih. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari PB period dan average rate of return saya cukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum